Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya harus full maskeran karena datang dari Jakarta, tidak ingin mencederai kawan-kawan yang ada di Dabo Singkep. Kita nggak tahu dari mana datangnya, saya harus menjaga kalian semua. Jadi minta izin, sama sekali saya nggak akan buka masker selama ada di Dabo Singkep, kecuali makan. Kalau makan nggak bisa pakai masker. Jadi izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara inilah kita menjaga diri kita semua. Ya, jangan sampai kemudian Dabo Singkep, Lingga yang memang hijau, zona hijau, lalu terjadi sesuatu. Kalau terjadi sesuatu, maka saya Fadil dari Jakarta yang membawa. Maka dengan izin Allah saya bersikeras betul, pokoknya tidak buka masker kecuali makan. Insya Allah, minum insya Allah. Saya bangga sekali sama Yai Nizar. Alhamdulillah perjuangannya bisa sampai begini bersama istri. Masya Allah, terharu. Saya sampaikan juga ke teman-teman di Darul Quran ya, bahwa Yai Nizar ini sudah seperti ini, dan insya Allah nanti santrinya bakal ada 5.000 ya. Nggak ada yang nggak mungkin insya Allah. Nanti kita bikin pesantren di dasar laut ya. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak, jangan bilang ya, jangan bilang nggak mungkin. Harus kemudian dengan penuh keyakinan bilang mungkin. Mungkin nggak bikin pesantren di dasar laut? Mungkin ya, santrinya nanti SpongeBob gitu-gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Mari sama-sama kita baca lagi Al-Fatihah ya, insya Allah mudah-mudahan pesantren Baitul Quran punya Yai Nizar, nanti juga punya Yai Agus. Ustaz Agus tuh bikin juga besar ya. Ustaz Agus kepala sekolah ketika Ustaz Nizar nih, ayah kalian, mengabdi di Darul Quran. Sekarang Ustaz Agus anak-anaknya Masya Allah itu. Masih ingat ya? Ismail Ishak itu kembar, udah lulus UI. Terus anak-anaknya juga udah lulus UI. 7 atau 8 itu anaknya, semuanya hafal Quran Masya Allah. Terus Yai Yayan juga udah bikin pesantren betul di Palembang. Dan sudah bikin pesantren wisata malah. Bagus banget. Nah, dia bikin pesantren di atas sungai. Jadi emang kalau bisa kita bikin yang aneh-aneh gitu. Ya. Ya, yang lain pada bikin rumah tahfiz gitu ya. Di sini ada hutan tahfiz. Luar biasa. Iya, siapa itu? Iya. Abah siapa itu namanya? Abah Edi. Ya. Insya Allah nanti yang lain bikin rumah tahfiz, anak-anak Baitul Quran nanti bikin planet tahfiz. Iya, nanti nggak main. Mana bikinnya Batam? Oh enggak, saya bikinnya di Venus, di Merkurius. Gitu. Mungkin nggak? Mungkin, insya Allah. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran innama yaqulu lahu kun. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah. Bahkan saya lagi punya program. Ayah Yusuf nih, ayah kalian juga. Jadi saya bukan cuman ayahnya Wirda, bukan cuman ayahnya Kumi, Kun, Hafiz dan Aisyah, dan bukan ayahnya anak-anak Darul Quran saja, tapi anak-anak seluruh Indonesia itu ayahnya saya. Yang penting jangan minta jajan itu aja. Ya. Ayah lagi punya program. Pokoknya anak-anak santri kita ini kalau bisa kejarlah perkuliahan di luar negeri. Jadi alumni-alumni Darul Quran, Baitul Quran, kemudian alumninya Ustadz Yayan, Ustadz Masrur, ya, siapa lagi itu? Ustadz Farid, ya, Ustadz Agus, semua yang pernah berkhidmat di Darul Quran yang pada punya pesantren, anak-anaknya harus punya cita-cita ini
sekolah, kuliah di luar negeri. Kayak Dewi, alhamdulillah Ustazah Dewi yang sekarang udah di UIN Jakarta, jangan puas dengan UIN Jakarta. Jadi harus S2-nya nanti di luar negeri Ustazah. Entah itu di Maroko, entah itu di Jordan, entah itu di Eropa. Ya, jangan salah loh, di Paris Prancis itu sekarang ada S2 Quran. Paris Prancis ada S2 Quran. Setiap tahun Paris Prancis itu ada mahat punya gurunya kami, punya Dr. Aiman Sued. Itu setiap tahun meluluskan 100 hufaz yang sanadnya itu musalsal sampai Dr. Aiman Sued dan memang beliau masih hidup, dan kiroahnya kiroah sab'ah. Itu Paris, Prancis. Bahkan pada hafal Matan Al-Jazari. Saya sempat ke sana, wah nangis itu. Cuman 20 menit, 15 menit dari kota Paris. Nah, kalian bisa ngambil S2 di sana. Jadi enggak mesti lagi harus selalu di Jakarta, Surabaya, Jawa Barat, Bandung dan lain sebagainya. Enggak. Kita bisa berangkat ke Jerman. Jerman sekarang jadi pusat juga tahfiz. Karena berkah perang ya. Perang di negara-negara Arab, banyak syekh-syekh kemudian mencelep ke Eropa. Salah satunya ya pindah ke Jerman. Jadi di Jerman sekarang banyak markas-markas tahfiz. Jadi kalian nanti sekalian ngambil studi engineering di sono di Jerman sambil kemudian mengambil sanad tahfiz dari para masyayikhnya Palestina, Quds ya, kemudian masyayikhnya Suriah yang ada di Jerman. Kawirda dulu ketika di Jordan itu sempat ngambil sanad sama Syekh Umar yang asalnya dari Damaskus Suriah lalu pindah ke Jordan. Jordan itu separuh Eropa, separuh Arab. Jadi orang Arab tapi matanya itu biru. Yang sebelah hitam. Jadi gimana itu? Eropa. Jadi Jordan tuh Eropa. Pohon zaitunnya lain, tapi ada salju. Arab tapi ada salju. Allah. Ya, Maroko juga sebagiannya kayak Marrakesh itu ada salju. Turki juga udah masuk ke Agri. Di sana ada misalkan Universitas Ibrahim Cencen yang udah mau masuk ke Iran. Wah, itu cantik banget, kampusnya cantik, alamnya cantik, luar biasa. Sebagian dari kalian insya Allah nanti harus ada yang berangkat ke Mesir. Ya, Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, nanti ada yang berangkat ke Amerika. Iya, Amerika itu sekarang ini ada hampir 30.000 masjid. Amerika ini sekarang hampir ada 30.000 masjid. Jangan salah loh. Jadi jangan pernah doa macam-macam buat Amerika. Hati-hati. Laknatullah alal Amerika. Bercanda ente. Laknat buat Amerika. Bercanda. Sekarang ada 30.000 masjid, bos. Kalau kemudian ente melatat Amerika, berarti melaknat 30.000 masjid juga. Dulu aja saya 2014 nganterin Wirda sekolah di Amerika. Begitu kemudian nyari masjid, buka Google, deng, udah ada 260 musola dan masjid di kota New York saja. Di kota New York saja. New York tulisannya. Ya. Di kota New York itu sudah hampir 300 masjid di tahun 2014. Di perkembangan Islam luar biasa. Kalau kalian dengan suara modal kayak Dewi tadi, wah bisa nggak boleh pulang di Amerika itu. Bisa dipersunting oleh orang Amerika itu. Insya Allah. Kalau kalian nih yang ganteng-ganteng begini pergi ke Amerika, nggak mungkin nggak jadi imam, pasti jadi imam. Lah jadi imam di sono, bayarannya dolar. Dolar bayarannya. Kawirda nih selama di kota Washington, kan dia pernah di New York, kemudian sekolahnya pindah ke Washington. Di Washington ngajar ngaji, begitu ngajar ngaji, satu hari dibayarnya berapa coba? Nggak sampai satu hari, cuma 1-2 jam dibayarnya $40. Coba $40 tuh kali
15.000. Ya. Berarti berapa itu? $40 loh bayarannya. Hampir 1 juta lah kurang lebih itu. 800.000. Belum dagang lontongnya. Iya, dagang Kawirda itu malamnya bikin tahu isi, lontong isi. Kemudian pas ngajar dia jualan. Dan orang belinya pakai dolar. Masya Allah, sama-sama isi toge tapi beda. Dibayarnya $4 gitu. Nah, kalian nanti kalau kuliah di Inggris bisa nonton bola sekalian. Siapa yang senang bola? Ada yang senang bola? Nggak ada yang senang bola? Nggak berani ngacung, ya. Kalian senang bola, ya udah, Bismillahirrahmanirrahim, tembak tuh Inggris. Bismillah, saya mau kuliah di Manchester, gitu. Mau ngapain? Supaya tiap minggu nonton bola. Iya, bagus, nggak ada masalah, harus. Gitu. Kenapa? Karena begitu kalian ke Inggris, kalian harus buka rumah tahfiz di sana. Alhamdulillah rumah tahfiz sudah ada di berbagai kota di Inggris. Alumni Darul Quran yang ada di sana, walaupun cuma sendiri, langsung pancang tiang, kibar bendera, dirikan rumah tahfiz. Orangnya siapa? Dia doang sendiri. Tapi dari yang sendiri itu jadi 2 jadi 7 sekarang jadi 200 sekian. Subhanallah. Insya Allah. Bahkan, nah ini dia, Ayah Yusuf lagi punya program nih Ustazah, ya. Ini udah jadi ibu nyai nih, ya. Ibu nyai Nizar, alhamdulillah. Nih kami punya program, pokoknya misalkan anak Baitul Quran nih, nanti kalau dia kuliah di Turki, ya cari perempuan Turki sebanyak-banyaknya. Itu program Darul Quran. Dan harus jadi program juga Baitul Quran. Dan semua cabang-cabang alumni punya pesantren. Jadi kalau anak-anak kami ini pergi ke Mesir, nanti cari perempuan Mesir sebanyak-banyaknya. Begitu juga yang putri. Kalau yang putri nanti kuliah di Turki, harus cari laki-laki Mesir sebanyak-banyaknya. Kalau kalian nanti pergi ke Mesir, cari laki-laki Mesir sebanyak-banyaknya. Cari yang banyak. Begitu juga kalau kalian ke Amerika, ya, kalau kalian nanti ke Inggris Raya, Eropa, pokoknya cari orang sono yang banyak. Cari yang cakep-cakep, cari yang ganteng-ganteng, cari yang bagus-bagus badannya. Ngapain? Supaya jadi karyawan kalian semua. Mikirnya kawin aja sih. Mikirnya ini otaknya nih. Ustadz kok ngajarinnya begitu? Saya ke Mesir harus cari perempuan Mesir, bukan cuma satu lagi, cari yang banyak. Iya, kenapa? Karena kalian harus buka warung di sana. Loh, iya, nggak boleh ada anak Darul Quran kecuali dia jadi entrepreneur. Jadi apapun dia harus jadi entrepreneur. Tapi jangan meninggalkan majelisnya, jangan meninggalkan Qurannya, jangan meninggalkan kelasnya, jangan meninggalkan pengajiannya. Bisa jadi pengusaha kok. Paling nggak pengusaha petren, paling nggak itu. Oh iya, petren top itu. Paling nggak. Jadi harus jadi entrepreneur. Makanya kalau anak Darul Quran, anak Baitul Quran berangkat ke Mesir cuman kuliah, nggak lucu. Nggak lucu. Ngapain cuman kuliah? Kuliah sekarang bisa internet, Pak. Bisa online, Bos. Bisa hanya dengan googling saja. YouTube beres sekarang mah. Emang zaman dulu. Sekarang mah Pak, Bu, ya, para guru dan anak-anak yang ayah cintai, nggak ada urusan. Kita bisa mengakses apa yang ada di Madinah University tanpa perlu berangkat ke Madinah University hari ini. Bahkan lebih enak, sehnya bisa diulangin. Betul nggak? Ini sehnya nggak ngerti, ulang seret gitu. Tinggal digeser aja, ya kan? Sehnya ngulangin lagi dari awal. Coba kalau sehnya hidup. Kalau sehnya live, tatap muka, Syekh tolong ulangin dari awal, kita digampar sama dia. Tapi kalau belajar lewat Google, lewat YouTube, bebas, betul nggak? Bahkan kita bisa langsung terjemahkan dengan automatically dari YouTube dan sebagainya. Jadi kalau cuman kemudian kuliah hari ini, rugi.
Jadi ketika kalian punya kesempatan ke Madinah, ya jadilah pengusaha travel di Madinah. Kira-kira begitu. Maka kalian juga harus banyak mencari tuh mutawif dan mutawifah. Ya, harus menjadi kemudian ya gaid dan gaidah. Ya, gaid laki-laki, gaidah perempuan kan? Gaid dan gaidah. Jadi kalian nih kalau berangkat nanti kemana? Saya mau kuliah di Australia. Baik. Tapi begitu kalian ke Australia, kalian mulailah buka usaha. Gitu. Apa usahanya? Udah biar. Sudah. Kucing itu biar makan. Udah. Sini push. Siapa namanya? Hah? Iya, udah bener. Duduk. Cantik tuh kucingnya. Iya. Masya Allah. Ini kucing Hafiz ini. Del, tuh kucingnya Del. Loh. Habis berapa jus kamu, Dek? Hah? Ya, jadi anak-anak ayah ini jangan kemudian nanti nggak ada yang punya cita-cita jadi pengusaha. Jadi semua harus punya cita-cita jadi pengusaha. Ya. Tapi jadi guru itu wajib. Jadi pengusaha itu harus, jadi guru itu wajib. Punya murid itu kudu. Ya. Punya majelis, punya madrasah, punya majelis taklim. Itu adalah kompetensi utama. Tapi kemudian kompetensi penting yang lainnya adalah kalian harus jadi pengusaha. Setiap kalian harus jadi pengusaha. Pengusaha yang berbeda satu sama lainnya supaya nanti bisa cross border, cross person, cross company dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kalian sebagai santri harus jadi penguasa. Jadi selain kemudian Anda ngajar, Anda memimpin kemudian ta'lim, Anda memimpin kemudian majelis, Anda harus menjadi pengusaha dan juga Anda harus jadi penguasa. Bagaimana caranya? Gampang. Dari sekarang Darul Quran ini, Ustaz Nizar, sekarang Darul Quran itu setiap habis sholat selalu berdoa, ya Allah jadikan kami pengusaha dan penguasa. Biar nanti Allah yang menentukan jalannya. Biar nanti Allah yang memudahkan jalannya. Biar nanti Allah yang menyiapkan jalannya. Dan biar nanti Allah yang memuluskan jalannya. Tugas kalian adalah sekarang meminta kepada Allah agar jadi pengusaha dan jadi penguasa. Dipakai tuh Ustaz. Jadi habis sholat doa. Al-Fatihah ya Allah, mudah-mudahan biniatin qabul wa syafaati Rasul wa taysiril umur. Mudah-mudahan anak-anak kami semua dan kami bisa jadi pengusaha dan jadi penguasa. Kalau perlu tambahin lagi yang judulnya adalah global. Jadi penguasa dan pengusaha yang global. Penguasa itu banyak. Penguasa akan harta, penguasa akan alam, penguasa akan kemudian orang. Penguasa tidak cuma berhenti di tataran jadi lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur. Tidak itu saja. Buat apa juga jadi seorang bupati tadi tidak berkuasa. Makanya Allah itu bukan Al-Malik saja, tapi Al-Malikul Muqtadir. Itu. Ya, kalian nih penguasa apa besok? Penguasa dapur. Nah coba. Kami kaum laki-laki, waduh nggak bisa bercanda sama penguasa dapur. Kalau penguasa dapur marah, dapur kosong. Betul Pak Haji? Betul nggak? Sering dimarahin kayaknya. Pengalaman itu. Coba bikin penguasa dapur ya, marah, udah teh manis nggak ada, kopi nggak ada, mah kopi bikin sendiri. Gitu. Kenapa? Penguasa dapur marah. Masya Allah. Iya. Jadi apa yang pertama? Jadi pengusaha. Yang kedua, jadi penguasa. Penguasa akan apa? Apa saja. Penguasa akan harta, penguasa akan tahta, penguasa atas alam, pengelolaan alam. Jangan salah loh. Minta sama Allah. Apalagi Allah memperkenalkan ya, Al-Asmaul Husna yang ketiga, itu kan Al-Malik. Al-Malik itu Al-Asmaul Husna yang ketiga. Setelah Ar-Rahman,
Ar-Rahim, Al-Malik. Kalau kekuasaan itu nggak penting, maka Al-Malik nanti ditaruhnya. Tapi nyatanya Al-Malik itu ketiga. Wallahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus sampai ujungnya As-Sabur. Pokoknya kalian nih begitu masuk nanti Mesir, masuk kemudian Jordan, Maroko, masuk Sudan, masuk kemudian Tunisia, masuk kemudian negara-negara Eropa, Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, terus sampai kemudian Eropa Utara. Ini kita belum ada nih yang jadi mahasiswa Eropa Utara. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan ya, santri Darul Quran udah ada yang di Rusia. Alhamdulillah itu Rusia, kalau ada yang ke Rusia, wah hebat banget. Rusia itu negara yang luar biasa. Kalau salju lagi datang, musim dingin lagi datang, itu bisa minus 55 derajat. Insya Allah lah, jadi ikan apa namanya, ikan frozen. Jadi kamu nanti jadi mahasiswa frozen ya. Karena minus 55. Tapi luar biasa, manusia itu punya kemampuan dahsyat. Kalau kalian itu di Sudan cuma ada 2 musim. Di Sudan cuma ada 2 musim. Pertama musim panas, kedua musim panas banget. Tapi nyatanya ya orang kita bisa juga hidup di sana. Dan kulitnya ya pulang masih begitu. Alhamdulillah nggak tambah hitam gitu. Itu ya. Nah, di Rusia. Nah, tapi belum ada nih yang di Norwegia. Anak-anak Darul Quran belum ada yang di Norwegia, belum ada yang di Finlandia. Nah, ayah berharap nanti ada santri juga Darul Quran, Baitul Quran yang berangkat ke Eropa Utara. Ya, berangkat ke Eropa Utara, kemana? Ke Norwegia salah satu diantaranya. Di sana nanti di Finlandia juga ada Sungai Salmon. Sungai Salmon. Sungai yang kemudian isinya adalah jutaan ikan salmon. Nah, begitu kamu ke sana, menjadi importir salmon ke Indonesia. Lah iya emang begitu dong. Sampai ke sono tinggal di negara salmon kok nggak berusaha masukin salmon ke Indonesia. Iya, masukin. Nanti di sana kalian ngeliat aurora. Tahu nggak aurora? Apa aurora? Hah? Apa coba aurora? Hah? Aurora itu langit ya yang kemudian nyanyi. Jadi langitnya tuh nyanyi. Jadi begitu dia bergerak, menari dengan warna siluet kuning, hijau, merah, biru, seperti blue fire, red fire dan lain-lain. Begitu dia kemudian muter begitu, subhanallah. Ayah pernah melihat di YouTube, masya Allah, luar biasa. Tapi kan ngelihat di YouTube-nya tahun 2010-an berapa. Kalau sekarang 2020 mah udah khatam, seluruh dunia udah ayah jelajahin. Oh beres sudah. Insya Allah nanti keliling lagi pakai pesawat kepresidenan. Kenapa ayah bisa keliling luar negeri dengan begitu gampangnya dan begitu mudahnya? Salah satunya karena apa yang disebut oleh Yai Nizar, wirid. Wirid, kita kan mewiridkan tiap malam kan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Kan kita disuruh tuh keliling dunia kata Allah. Sana keliling dunia. Dzalula, udah aku mudahkan. Famshu fi manakibiha. Sana pergi, aku ongkosin, aku modalin. Aku yang membuat kalian tuh pergi. Permasalahannya kalian mau nggak? Kalian minta nggak? Kalian pengen nggak? Kalian doa nggak? Kalau iya, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Anak-anak ayah ini harus punya cita-cita. Bagus nih di mading kalian tuh ada apa? Gambar-gambar bendera. Bagus itu, betul. Ya. Kalau perlu potong gambar bendera mana yang kalian suka, langsung selipin di peci. Betul itu.
Kamu yang perempuan-perempuan potong gambar bendera, selipin di ciput. Iya benar, selipin di ciput, pakai di bawah sujud gitu kan. Bendera negara mana yang kalian mau ke sana, kalian sujud. Kalian minta sama Allah sampai ke sana, dikuasakan satu restoran, dikuasakan kemudian satu masjid, dikuasakan satu madrasah, dikuasakan satu kampus, dan itu pasti akan terjadi. Izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya lah. Allah bilang kan, enggak ngelihat Dzulqarnain. Enggak ngelihat Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Kalau ayat itu dibawa, maka menjadi begini, wa yas'alunaka 'an Yusuf Mansur. Oh iya, memang ayat itu akan bunyinya seperti itu. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan ceritakan kisahnya Yusuf Mansur gitu. Loh iya, sudah terjadi, dikisahkan sama Nizar, dikisahkan sama yang lain. Al-Quran begitu. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ketika ayat itu netes, maka ayat itu menjadi ayat kalian semua. Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Ulil. Hah? Ulil. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati 'abdahu Ulil. Loh iya, tergantung dia pantas gak diceritakan oleh Allah. Kira-kira begitu kan? Siapa sebelahnya? Nandang. Tapi Ulil sebelahnya siapa namanya? Kasihan tuh Ulil, gendong Ulil. Nandang, ya. Maka dzikru rahmati rabbika 'abdahu Nandang. Sebelahnya siapa? Ahi. Hah? Ahi, betul. Sebelahnya Ivan. Tergantung nanti mau nggak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedia nggak? Berkenan nggak? Nah kalau mau, ya ikutin tracknya Zakaria, maka kamu nanti jadi yang diceritakan. Dan kalian udah bener ini ma'al Quran, udah bener sudah. Udah Quran itu luar biasa. Jangan dilepas, pegang terus. Jangan cuman ngejar sanad, jangan cuman ngejar ijazah, jangan cuman ngejar wisuda tahfiz nasional, jangan. Tapi kejarlah posisi bahwa kalian ini ahlullah. Kalian ini keluarganya Allah. Kira-kira kalau kemudian Wirda misalkan sebagai anak Presiden Republik Indonesia 2024 pergi ke misalkan Inggris dan orang Inggris tahu dia adalah anaknya Yusuf Mansur, Presiden Republik Indonesia 2024. Nggak mungkin gak dilayani, betul nggak? Karena yang datang adalah anak seorang presiden. Orang boleh bilang, wah anak presiden belagu. Loh masalahnya dia anak presiden. Itu Pak. Kita harus ngelihat dari sisi yang positif. Kalau emang lu mau, lu jadi dong presiden biar anak lu kayak dia. Jadi nggak mau, ngomong mau. Jadi nggak mau, nyinyir mau. Ya sampai kapan? Kita adalah orang muslim yang nggak boleh nyinyir. Kita orang muslim yang harus lebih daripada mereka. Makanya saya dari dulu selalu melatih gestur menjadi imam. Dari dulu nih saya. Saya kalau sholat pilihannya dua. Pilihannya dua. Soft satu atau jadi imam. Soft satu atau jadi imam. Soft satu atau jadi imam. Selalu begitu. Kalau soft satu sudah penuh, imam sudah ada, saya di depannya imam. Biarin aja. Maaf imam, sorry nih, gue di depan gitu. Nggak boleh. Kita ini harus di depan, nggak boleh di belakang, nggak ada. Ustadz kalau naik ojek di depan. Di depan, nggak mau. Oh kenapa? Oh saya penguasa, saya pemimpin, enak aja gue di belakang. Kalau dia kentut, gue dikentutin. Kalau dia bau, gue kebauan, ya nggak? Nggak ada. Kalau emang harus kentut, gue yang kentut. Serius nih, ayah kalau naik kemudian apa? Ojek, bang, ke Kalideres, siap, belakang, gue yang bawa. Saya kalau naik angkot dari dulu, dari mulai SMP, SMA, udah pergi naik angkot, nggak mau di belakang, maunya di depan. Ke UIN juga begitu, zaman IAIN dulu saya nggak mau naik Kuantas Bima depan, naik kemudian apa namanya tuh mikrolet depan, maunya di depan. Kalau di depan itu penuh saya nggak mau, nunggu mobil lain yang kosong, saya pokoknya depan. Serius,
Bahkan kalau misalkan terjadi sesuatu, ayah bilang sama sopir, bang, udah saya yang bawa. Iya, alhamdulillah, betul. Kenapa? Mesti di depan. Quran, apalagi setelah ada Quran. Naik pesawat aja ayah maunya di depan. Yang mana paling di depan? Kalau dia adalah bisnis kelas row paling depan. Gitu. Kalau emang ada first class, ayah first class. Gitu. Kalau masih bisa kemudian duduk di pilot, duduk di pilot. Ya, tapi kan pelanggaran, ya kan? Kita orang yang tidak diperkenankan masuk kokpit. Tapi kalau boleh masuk kokpit, maka kokpit pun pilihan. Kita masuk di sana di depan. Nah karena itu, ya alhamdulillah gitu ya. Ini masalah pride and proud sebagai seorang santri. Ya, kalian nanti juga harus beda. Kalian santri penghafal Quran. Kalau nanti kalian kuliah, cara memperkenalkan dirinya harus cara minimal caranya ayah kalian. Jadi caranya ayah Yusuf. Jadi cara memperkenalkan diri pun harus menjadi seorang pemimpin. Harus menjadi seorang penguasa. Harus jadi seorang raja dan ratu. Harus jadi seorang leader. Harus jadi seorang imam. Begitu kalian nanti berkenalan di kampus baru kalian, ingat hari ini. Ya. Ingat hari ini. Oh, ayah Yusuf pernah datang ke Baitul Quran. Oh, kami santrinya Baitul Quran. Oh, kami anaknya ayah Yusuf di Darul Quran. Katanya cara berkenalannya harus beda. Siap. Yang lain kenalannya oldies, yang lain kenalannya biasa saja. Saya alumni madrasah A, saya alumni sekolah A, saya asalnya dari kampung A, saya asal dari kampung B. Kalau kalian jangan begitu kenalannya. Kenalannya jangan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mansur. Waktu dulu ayah begitu. Saya akan bersama kalian semua insya Allah. Mudah-mudahan paling enggak 1 semester ke depan. Bila ada di antara kalian yang enggak bisa bayar kosan, kasih tahu saya. Bila ada di antara kalian yang belum dapat jatah makan mingguan, kasih tahu saya. Kita akan berdoa bersama. Mesti beda, caranya mesti beda. Oh, kayak leader gitu. Makanya ini kalian gesturnya harus benar. Gesturnya harus benar. Tatapan matanya tatapan mata seorang imam. Imam bagaimana sih? Ngecek. Begitu sholat, cek, ngecek, set. Sholat udah benar belum? Rapi belum nih? Saat lihat rapi baru jalan. Itu. Omongannya omongan harus omongan leader. Ayah dulu kalau masuk warung omongannya omongan leader. Ayah kalau masuk warung omongannya omongan penguasa warung itu. Pemilik warung itu, Al-Malik. Wah, keren. Jadi kalau ayah masuk nih, kalau ayah masuk ke warung, ayah samperin nih yang pada makan. Bagaimana Pak? Enak makanannya? Gitu. Yang makan bingung, emang punya lo? Gitu. Jadi kalian selain nanti tetap berkhidmat sama agamanya Allah tentu saja lewat jalur pengabdian, pelayanan, pengajaran, pendidikan, majelis, ta'lim, tarbiyah, pengabdian nanti khidmat ya, menjadi muhafiz nanti ya, menjadi mudabbirah nanti, menjadi muhafizah nanti. Kalian harus punya cita-cita dan doa jadi pengusaha dan jadi penguasa. Jadikan itu doa-doa kalian habis sholat fardu atau bahkan di sujud-sujud kalian doa, ya Allah jadikan kami semua anak-anak kaum muslimin muslimat mukminin mukminat menjadi pengusaha dan penguasa. Menjadi pendakwah kadang-kadang derajatnya di bawah penguasa, kadang-kadang derajatnya di bawah pengusaha. Kalau saya cuman pendakwah, maaf ya, ketika saya datang ke pabrik yang isinya 1.200 orang, saya ceramah tentang sholat duha, bisa jadi setelah saya pulang ada yang duha, ada yang tidak. Betul tidak? Tapi kalau saya jadi penguasa, saya jadi penguasa pabrik itu, karena saya jadi pengusaha juga di sana, cukup saya ngomongnya pelan aja. Pelan aja ngomongnya. Masih pada pengen kerja? Masih. Lu duha ya, Assalamualaikum gitu. Segitu doang. Segitu aja udah. Masih pada pengen kerja? Masih Pak. Kalau masih duha, nanti absennya duha. Makasih ya, Assalamualaikum. Tolong diatur ya. Gitu doang udah. Nggak ada yang berani nggak duha tuh.
Nggak ada yang berani nggak duha. Betul itu. Kalau saya jadi penguasa dan saya tidak mencintai tilawah Quran, saya jadi penguasa, saya tidak mencintai Asmaul Husna, saya jadi penguasa, saya tidak suka ada anak-anak yang sholat duha di awal. Cukup saya manggil kanwilnya, lalu saya bilang sama dia, saya kok nggak suka ya anak-anak itu duha, ngabisin waktu. Saya tuh nggak suka ya anak-anak itu kok doa apain sih, pakai tilawah 1 juz segala. Kan sayang waktu setengah jam terbuang, ya. Tolong pikirin sama kamu ya. Makasih. Assalamualaikum. Dia gubernur, Pak. Dia bupati, Pak. Hanya dengan ngomong kayak begitu, satu kabupaten berubah. Tidak ada duha lagi. Tidak ada lagi kemudian sholat pagi hari. Tidak ada lagi wirid, tidak ada zikir. Kenapa? Karena omongan sang penguasa. Hebat penguasa itu, Pak. Jadi jangan bercanda itu. Jangan gak diperjuangkan dari sekarang sejak kalian semua dalam bentuk doa. Doa. Udahlah, jangan kesel tapi kita tidak berjuang. Jangan kesel tapi kita tidak berdoa. Kesel tapi kita tidak mau. Teriak-teriak melulu tapi nggak ikut. Ya jadi masalah, Pak. Jangan. Apalagi usia kalian nih usianya doa, usianya belajar. Coba dah, kalau nggak metik. Ayah punya wali santri berdoa sejak masih menjadi mahasiswa IPDN, menjadi gubernur. Baru kemarin tuh dikabulkan oleh Allah. Usianya 45-46 kurang lebihnya. Dan menjadi gubernur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perjalanan doa 20-an tahun. Jadi perjalanan doa 20-an tahun dikabul sama Allah. Sedangkan kalian tahu kan, baru ada yang berdoa menjadi wakil bupati dan baru ada yang berdoa menjadi bupati. Baru doanya. Yakni sejak mulai mau daftar di KPU. Baru dia berdoa. Itu pun kalau dia benar-benar sungguh-sungguh bakal jadi. Tapi kan beda kalau dari umur kalian berdoanya, betul tidak? Dari umur kalian berdoanya, betul tidak? Dan dari umur kalian berusahanya. Berusaha gimana? Ya, ayo dong. Ngomongnya ngomong seorang gubernur dong. Ngomongnya seorang presiden dong. Ngomongnya seorang memang al-malik, seorang raja. Gitu. Kalau datang ke teman-teman, apa nih bisa saya bantu? Gitu. Kenapa orang kaya wah? Gitu. Apa nih yang saya bisa tolong? Apa yang bisa saya kemudian perbuat buat kamu? Gitu ngomongnya. Pimpin orang banyak, pimpin kemudian masyarakat, betul. Nah ini ayah pengen. Jadi nanti sekian tahun kemudian banyak pengusaha-pengusaha yang hafiz-hafizah. Banyak kemudian penguasa-penguasa juga yang hafiz dan hafizah. Memang seperti yang ayah bilang, kadang-kadang tidak perlu juga penguasa itu adalah berbentuk penguasa formal. Yang penting kamu menguasai. Contoh misalkan Rockefeller. Rockefeller di Inggris itu kan, bisa jadi mereka bukan raja. Di Eropa bukan raja, tapi palanya raja, ratunya raja dipegang sama orang keuangan. Bisa jadi begitu. Orang-orang Yahudi misalkan, cuman sekian persen misalkan di Amerika, tapi menggenggam Amerika, menggenggam dunia, bisa begitu. Nah, arahkan kemudian pikiran kalian ke sana, selain untuk Quran, untuk belajar, ini mulut sedikit sedekahlah buat diri kalian dan masa depan kalian, dan buat diri umat masa depan umat, buat diri bangsa dan masa depan bangsa, sedekahlah dalam bentuk doa, ya Allah jadikan kami semua penguasa dan pengusaha. Jadikan kami semua pengusaha dan penguasa. Asik kan? Siapa namanya sayang? Nama? Ini depan. Hah? Aisyah. Oh, kayak anak Ustadz. Anak saya yang kelima namanya Aisyah. Aisyah nanti insya Allah mudah-mudahan misalkan gitu ya, bisa buka warung sate Aisyah. Insya Allah. Apa kelebihannya Aisyah? Ustadz, kami ini kelebihannya, lihat di dapur. Semua tukang bakarnya hafiz dan hafizul. Tidak kami bakar sate kami kecuali kami menghatamkan Quran. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dang balik. Luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar itu. Keren itu. Keren. Aisyah buka warung sate Aisyah
Gitu. Ustadz mau tahu bedanya lagi apa? Apa Aisyah bedanya? Ustadz bisa makan sampai ke tusukannya. Karena tusukannya aja lembut. Karena dimasak dengan khataman Quran. Luar biasa. Dan warung satenya Aisyah ternyata 999 cabang. Luar biasa. Satu cabang ya Ustadz ya kira-kira 1 juta lah gitu. Tapi karena 1 juta satu cabang sehari, maka satu hari pendapatan Aisyah 1000 juta, berarti 1.000.000.000 rupiah satu malam. Masya Allah. Dengan jalan begitu kemudian warung sate Aisyah bisa memberangkatkan orang umroh tiap hari. Tiap hari orang baru balik aja disuruh balik lagi. Baru balik disuruh balik lagi. Kenapa? Duit gue banyak, pergi aja dulu lagi. Gitu. Insya Allah ya. Siapa nama kamu yang baris 2? Siapa? Hah? Hendra. Nanti Hendra jadi Hendra, betul ya? Andra. Nanti Andra buka toko ban. Andra gitu kan? Andra ban. Tapi bannya bukan sembarang ban, dia spesialis ban-ban pesawat. Luar biasa, melayani ban pesawat seluruh dunia. Coba ada pesawat yang nggak pergi-pergi karena nungguin ban dari si Andra. Iya. Kawirda tuh umur masih 19 tahun. Kawirda umur masih 19 tahun. Tapi tiap bulan sedekahnya 100 juta, 200 juta, 100 juta, 300 juta. Bulan kemarin 300 juta sedekahnya. 19 tahun umurnya. Ini bukan persoalan gimana-gimana, ini persoalan minta. Minta aja mau Allah, mah susah amat sih minta. Minta doang aja nggak mau. Tapi ingat hati-hati Ustaz. Kalau kita nggak siap mental, lewat. Makanya saya minta sama teman-teman Darul Quran, sama Kiai Jamil, Kiai Sani, Kiai Tarmizi. Minta sama Allah jadi pengusaha, tapi tetap ngajar. Makanya sampai sekarang saya bilang, buktikan kalau saya pengusaha. Mana? Kapan saya ngurusin usaha? Nggak ada Pak. Demi Allah Pak. Kapan saya ngurusin usaha saya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Saya tantang semua orang yang mengenal saya sebagai seorang pengusaha. Kapan saya ngurusin usaha? Nggak ada. Kenapa? Karena saya nggak bisa. Nggak ngerti. Kerjaan saya apa? Ngajar aja. Tapi apakah dengan saya ngajar saya tidak jadi pengusaha? Enggak juga. Saya usaha ini, usaha itu, usaha ini, usaha itu gitu loh. Nah kamu juga bisa begitu. Kadang-kadang orang pengen cita-cita jadi orang kaya. Tapi udah jadi orang kaya, pesantren ditinggal. Madrasah ditinggal. Masjid ditinggal. Majelis ditinggal. Jangan begitu. Saya alhamdulillah gak pernah ngurusin usaha. Saya ikutan warung steak and shake. Tapi nggak pernah ngurusin warung steak and shake. Alhamdulillah gitu loh. Padahal itu warung steak and shake transaksinya 600 miliar, 700 miliar. Setahun itu. Nggak pernah ngurusin. Kalaupun datang rapat, pas rapat baca waqiah, itu aja. Pas rapat doa bareng, betul itu. Nggak ada, saya nggak ngerti. Saya cuma bilang, baik kita buka rapat ini. Dengan sama-sama kita baca Yasin bersama-sama. Gitu. Habis baca Yasin, saya serahkan kepada kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Udah rapat teman-teman itu, nggak pernah ngurusin. Minta ya, minta. Kawirda tuh luar biasa. Kadang-kadang saya sebagai papahnya, karena saya juga butuh duit, kadang-kadang suka minjem sama Wirda. Awir pinjam ya. Pinjam berapa Pak? Gini, kamu sedekah berapa? 200 juta, papa pinjam 100 juta. Kamu sedekahnya atas nama papa 100 juta. Gitu. Ini udah berapa bulan nih saya begitu nih supaya ditolong sama Allah nih. Saya bilang titip ya Kawir. Kawir sedekah atas nama papa. Kawir sedekah atas nama mama. Kawir sedekah atas nama orang tua Kawir. Luar biasa. Kakumi juga begitu. Kakumi ngikutin tuh tracknya Wirda. Dia diajarin sama Wirda cara dapetin iPhone 11 nggak bayar. Cara dapetin iPhone 11 nggak pakai duit. Diajarin sama Kak Wirda, gampang caranya. Cari gambar iPhone, tempel di kamar, sholawatin terus. Iya betul.
cari gambar iPhone, tempel di kamar, kum. Begitu kata si Wirda, kamu sholawatin terus. Nanti pelan-pelan dia keluar dari tembok. Luk. Terus Wirda nanya, kamu pengen komputernya kayak apa, kum? Pengen Apple, kak. Ya sudah, kamu cari juga gambar Apple. Kamu tempel juga di tembok kamar kamu. Kamu sholawatin, kamu pegang terus ke tembok. Ya, sampai lecet tuh tembok. Nanti pelan-pelan keyboardnya keluar satu-satu. Tlek gitu. Umur 14 dia memulai. Umur 12-13 dia Kumi memulai. 2 tahun kemudian berbuah. 2 tahun kemudian penerbitnya Kak Wirda tiba-tiba bilang, Kak Wir, adik kamu nggak mau nulis gitu. Si Kumi dengan enteng bilang, bisa kalau ada handphonenya, ada komputernya, sudah ntar dikirim. Tahu nggak yang dikirim apa? iPhone 11 yang 3 kamera, kemudian sama Mac yang harganya itu sekitar 35 juta rupiah. Masya Allah. Minta. Jawabannya adalah minta. Nah kalian mulai nih minta dari sekarang. Karena kalian mulutnya tajam kan? Kalian mulutnya ini mulut penghafal Quran. Oh tajam banget. Maka mintalah sama Allah supaya apa? Supaya jadi pengusaha dan supaya jadi penguasa. Mudah-mudahan nanti ya Bupati Lingga siapa? Alumninya Baitul Quran. Masya Allah. Dan bupati-bupati dan wali kota di Kepri nanti adalah alumni Baitul Quran. Masya Allah. Bahkan gubernur nanti Kepri, siapa tahu nanti ya Ustadz Nizar, siapa tahu. Begitu mau dilantik pakai Quran kan? Nggak usah. Kenapa? Gue udah hafal Quran. Kan dilantik nih, disumpah kan? Begitu sumpah kan pakai Quran. Nggak usah gitu. Kenapa? Gue udah hafal Quran pakai Quran. Ustadz Nizar, Masya Allah. Nanti yang jadi Kapolda Riau, Kepri, jadi siapa? Dari Baitul Quran. Begitu nanti ditilang orang, hukumannya baca Ar-Rahman. Kamu nggak bawa SIM? Iya Pak, nggak bawa SIM. Sudah minggir dulu. Ayo, selesaikan bacaan Ar-Rahman. Subhanallah. Nanti yang jadi Panglima TNI anak-anak Darul Quran, Baitul Quran, insya Allah. Panglima TNI coba, turun di geladak kapal perang. Woi mantep. Panglima TNI turun dari helikopternya di geladak kapal perang. Pertanyaan pertama sama Kasal, pertanyaan pertama sama awak kapal perangnya apa coba? Ini udah pada ngaji. Waduh. Panglima TNI nanyanya ngaji, udah pada ngaji. Perang paling hebat itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Yang lain suruh lepas kuda, ambil pedang, tapi Abdul Muthalib bilang apa? Sujud kita ke yang punya Ka'bah, serahkan musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hancur sendiri. Jadi kalau kita perang nih sama Singapura gampang, yasinan aja. Udah insya Allah. Tuh Singapura belok begitu dia nembakin rudal kemana tahu gitu. Kenapa? Karena diblok sama Yasin. Ustaz percaya begitu percaya. Saya dulu ketika ditagih utang sama orang, waduh saya banyak tagihan. Wah tiap hari didatangin orang, nggak enak banget. Ya sudah Bismillah, saya pakai kain, pakai kemudian sorban, pakai baju koko, pegang kemudian tasbih, saya keliling kampung baca surat Yasin. Seminggu gak ada yang datang tuh. Alhamdulillah ada yang nyasar di rumah. Iya rupanya pada begitu datang nggak ketemu tuh kampung saya. Udah pada bingung gitu. Nah minggu-minggu berikutnya saya udah ada duit. Terus cerita-cerita pada datang lah tuh. Pak, saya kan kemarin biasa nagih ya. Tapi minggu kemarin kok kayak kampungnya beda ya Pak. Beda gimana? Saya pura-pura gitu. Beda gimana? Saya nyari-nyari gak ketemu loh Pak. Oh gara-gara gue Yasinin. Begitu dia Yasinin gak ketemu. Oh dia. Ini jangan ditiru ya. Yang ini jangan ditiru. Yang ini jangan ditiru. Ketika saya masuk IAIN zaman dulu 1992.
Saya ini begitu masuk di IAIN nih, ikut tes nih di IAIN. Begitu ikut tes, ini jangan ditiru ya, jangan ditiru karena kualitas kalian mesti benar juga. Begitu saya ikut tes nih Ustadz Nizar, begitu duduk, langsung saya tepok itunya tuh, surat jawabannya tuh, kertas apa soalnya langsung saya tempel gitu. Saya baca sholawat, kemudian saya baca tasbih. Habis itu kemudian langsung saya isi aja. Kemudian langsung saya kasih ke si kakak yang pada muji. Diomelin saya. Kamu baru dibagiin, udah nyerahkan. Emang jenius kamu gitu. Soalnya udah dibaca, saya langsung jawab enteng. Udah, gitu aja. Pergi aja saya. Hari kedua, kakak-kakak yang ngetes itu, yang bagiin apa soal, bilang begini, yang belakang itu baginya belakangan aja. Ya karena soal belum dibagikan, saya sudah serahkan. Terus saya dibagikan nih, terakhir, pas banyak. Sama saya ulangi, pegang lagi, dang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian saya baca tasbih 3 kali. Habis itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, habis itu langsung saya maju lagi. Maju, dang. Ditanya lagi, kamu udah selesai? Sudah. Ini gimana? Udah kun fayakun bilang. Ingat ya, jangan ditiru. Kalau kalian nggak ada sholat malam setiap malam ketika kemudian nyantren, nggak ada sholat duha setiap kamu pagi itu ketika kamu nyantren, saya lah khawatir. Sampai 3 hari begitu. Nah begitu pengumuman, alhamdulillah nama Ustadz nggak ada. Saya gitu. Nama saya nggak ada. Oh iya. Ya udahlah, nasib gitu. Nah yang nongkrong di depan IAIN zaman dulu bawa pohon asem tuh. Ainin turun dari Kuantas Bima 102. Udah lihat pengumuman? Saya malu kan, bilang gak lulus kan malu. Belum gitu. Hei bareng-bareng, lu aja dah sama gitu. Enggak ayo bareng. Udah lu aja. Enggak bareng-bareng. Nah, jadilah saya melihat sama Ainin. Tapi begitu Ainin ngelihat, langsung dia teriak, wah nama lu paling atas. Oh saya ngelihatnya yang bawah. Jadi namanya ternyata paling atas. 19, 24, 10, 97, 20 menjadi the best one tester pada saat itu 90. Jangan ditiru. Ya jangan ditiru, ntar kamu tiru begitu lagi. Bahwa begitu soal masuk, kamu jawabannya apa? Kun fayakun. Masalah. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian betul-betul akan memenuhi semua perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Ya. Tidak mengapa yang S1-nya di Indonesia, termasuk di UIN bagus banget, tapi tetap punya cita-cita S2, S3-nya harus di luar negeri. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Dan kenapa sih harus ke luar negeri? Supaya kalian menyiarkan Quran di sana. Ya. Tadi saya bilang Amerika sekarang 30.000 masjid. Berarti kan paling enggak butuh 60.000 imam. Betul enggak? Ya, butuh 60.000 imam. Anda kemarin ke Jepang kan? Jepang luar biasa perkembangannya. Masjid-masjid itu banyak sekali tuh di sana. Masjid-masjid itu banyak di Jepang. Nah, Qatar juga itu orang Arab asli udah nggak ada yang mau azan. Arab Saudi, Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab itu ya banyak orang-orang asli Arab nggak pengen lagi azan. Nah kesempatan kalian. Jadi kalau kalian nanti bisa tembus kuliah di Qatar University misalkan, udah kalian pasti megang masjid itu, insya Allah itu. Yang tinggal yang perempuan ajarin bikin sambal. Iya bener, perempuan-perempuan ini ajarin masak. Ajarin masak. Setiap perempuan ini harus pinter bikin sambal, berbagai sambal gitu saja ya. Ajarin masak berbagai masakan. Kenapa? Nanti begitu mereka pergi ke luar negeri, mereka akan dicintai karena apa? Karena bisa masak.
maaf loh, itu bukan perkara sepele. Begitu anak-anak kita bisa nyambel, oh cinta itu orang sana. Betul, kalau udah cinta nih, kalian tuh ngontrak nggak bayar. Iya benar, udah tinggal di kami aja, jadi ponakan kami, jadi anak kami, jadi cucu kami, jadi temennya anak kami. Betul, sebagian udah jadi istri kami. Iya benar. Nah yang laki-laki jangan sampai tidak bisa azan. Azannya harus enak, harus azan suara minimal sekelas Bilal. Ya, harus kemudian bisa menjadi imam. Karena begitu kalian azan enak, jadi imam enak, sudah selesai juga tuh. Selesai. Dan laki-laki juga harus bisa masak. Ya, Ustadz, ajarin masak ini anak-anak. Ya. Hah? Nah, ajarin bikin kopi. Ya, jadi setiap anak harus bisa barista. Di Darul Quran sekarang begitu. Ya, ilmu-ilmu masyarakat gitu tuh yang mesti kemudian kita jangan terlalu banyak sekolah. Ya, Ustazah. Di Darul Quran juga begitu. Jangan terlalu banyak sekolah, jangan terlalu pinter jadi orang. Bener ini. Jangan terlalu pinter, tapi membuat kalian itu nggak bisa berteman, nggak bisa bergaul, nggak kenal teman, nggak kenal guru. Jangan. Kalian di sini harus belajar kehidupan. Ya. Nah kalau ini yang tepuk tangan yang males-males nih, yang blow-on nih, iya bener tuh. Dengerin tuh kata Ustadz, jangan pinter-pinter. Wah kacau juga. Maksudnya jangan habiskan hanya untuk ilmu dalam bentuk ilmu ansih. Nggak kepake bos. Pelajari teman kalian, apa kesusahannya. Dan jadi santri itu jangan terlalu lurus lah. Bandel-bandel dikit lah. Biar punya cerita gitu kan. Setuju nggak? Cari ustadz mana, isengin. Cari ustazah mana, isengin biar ada cerita. Iya, jadi santri itu asik, betul nggak? Jadi santri itu asik. Ya, tapi yang penting jangan terlalu iseng. Jangan yang sifatnya membahayakan. Ya, iseng-iseng ala pesantren lah. Ya, gimana Ustadz? Ya cari inspirasi lah apa kayak. Ya, pokoknya jangan terlalu lempeng jadi santri, jangan. Nggak ada warnanya. Jadi santri harus ada hukuman dikit. Saya belum pernah dihukum nih, apa ya gitu. Iya Ustadz ya. Itu. Pokoknya kami yang memahami kalian semua. Kalau emang nakal, nakal lah. Yang penting mau berubah. Kalau emang buruk lah. Yang penting mau berubah. Tampilkan saja wajah aslinya. Nggak apa-apa, biar kami juga tahu. Jadi kalian tidak tersiksa dengan menampilkan yang bukan wajah kalian. Yang penting tapi yang penting apa? Mau berubah. Kemauan berubah itulah yang membuat kalian bukan karena ustadz ustazah kalian, tapi karena diri kalian sendiri. Terima kasih. Selamat jalan nanti ke Mesir. Jangan lupa ya. Ingat pesan ayah, ingat. Cari laki-laki Mesir sebanyak-banyaknya. Cari perempuan Mesir sebanyak-banyak. Insya Allah mudah-mudahan salah satu di antara mereka bisa kalian bawa pulang. Amin. Jadi suami atau jadi istri. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini selain apa yang menjadi cita-citanya dan cita-cita orang tuanya dan guru-gurunya, jadikan juga anak-anak kami ini dan semua anak-anak kaum muslimin muslimat di seluruh duniamu ya Allah, jadikan semuanya pengusaha dan penguasa yang kau cintai, yang kau ridhoi, yang kelasnya global, yang kelasnya internasional. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Nizar engkau mudahkan ya Allah bangun pesantrennya. Katanya lagi bangun 4 lantai, mudah-mudahan 4 lantai itu selesai dengan sempurna. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.